dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saya undang umat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita merayakan kelahiran Tuhan kita pagi hari ini. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Sembah dan puji
bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Sebab dari pulau dan benua akan terdengar puji-pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu satu pujian semua dari nama layak tangan kita. Dan kau ditinggikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga terang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi Bapak Ibu, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini, pagi kita memperingati Tuhan Yesus Kristus lahir. Tembok-tembok dirubuhkan saat ini. Haleluya. Dia yang lahir 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini bukan bayi lagi buat kita, tapi dia Raja yang memerintah setiap hidup, yang berdiam dalam hati kita setiap hidup. Dan kami mau katakan, Engkau
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ibu-ibu pelonjong LTC. Yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawakan harapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sambutlah Raja, Sang Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi
kasih Tuhan, kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan Kau berfirman bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan di hari Natal ini Tuhan bagi setiap kami. Perbarui setiap kami Aba. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada dua kelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Kelompok pertama yaitu para gembala yang mewakili orang-orang sederhana, baik secara ekonomi maupun kepandaian. Mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Kelompok kedua adalah orang-orang Majus dari timur yang mewakili orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang yang kaya dan pandai. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang-orang yang kaya dan pandai saja, tetapi Tuhan Yesus juga datang untuk orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang sederhana. Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Sesuai dengan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Ketika para gembala sedang menjaga ternaknya, mereka dikunjungi seorang malaikat untuk menyampaikan pesan surgawi kepada mereka. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai Juru Selamat bagi umat manusia. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saya mengajak kita semua agar percaya dan mengenal Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya! Setelah malaikat menyampaikan kabar sukacita itu, maka bersama dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya.
Setelah itu para gembala segera berangkat ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan. Setelah mereka bertemu dengan Sang Mesias, mereka pulang dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Tuhan karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Melalui kisah yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 8-14 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghormati hadirat Allah. Lalu berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 9. Kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menghampiri manusia dan menyatakan kemuliaannya. Kalau kita boleh merasakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Jika kita sadar bahwa itu semua anugerah Allah semata, maka kita tidak akan meremehkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan mensyukuri dan menghargai hadirat Tuhan. Meresponinya dengan senantiasa hidup takut dan gentar di hadapan hadiratnya. Kita akan memastikan diri untuk tetap hidup benar di dalam hadirat dan kemuliaannya. Yang kedua, memberitakan kabar baik atau menginjil. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 10 dan 11. Natal adalah momen di mana kita diingatkan bahwa juru selamat dunia dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Pesan ini tidak hanya bagi orang Israel saja, tetapi bagi seluruh bangsa. Injil ini diterima para gembala, kemudian diteruskan kepada orang lain dari zaman ke zaman, hingga akhirnya pesan itu diterima dan kita pun diselamatkan melalui Injil. Para gembala menerima dan meneruskan berita Injil saat mereka bekerja, yaitu sebagai peternak. Kita pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk meneruskan Injil atau kabar baik ini kepada seluruh bangsa di dunia kerja kita masing-masing. Jangan biarkan pesan Injil berhenti di kita saja, supaya seluruh bangsa juga menerima kesukaan besar karena diselamatkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Yang ketiga, memuliakan Yesus dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14 bagian A. Yesus yang lahir dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan adalah Allah sendiri. Ia adalah Allah yang kekal dan maha kuasa. Namun ia mengambil rupa sebagai hamba, dilahirkan sama dengan manusia. Justru hal inilah yang membuat ia layak menerima segala kemuliaan di tempat yang tertinggi. Malaikat Allah tahu akan hal ini, sehingga mereka memuliakan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kita pun harus memuliakan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kemuliaan nama Yesus harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Pastikan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil adalah yang membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Dan yang keempat, membawa damai bagi dunia. Dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14b. Di tengah dunia yang penuh peperangan, kelaparan, bencana alam, kriminalitas, dan kondisi manusia yang semakin jahat, masih ada pengharapan akan damai sejahtera di bumi. Di zaman akhir ini, shalom atau damai sejahtera yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia.
Namun dunia sulit melihat dan merasakan damai sejahtera itu di tengah kekacauan dan kejahatan hari-hari ini. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memberikan pengharapan bahwa masih ada damai sejahtera di bumi ini. Adanya kejadian perang di beberapa tempat dan kondisi politik hari-hari ini membuat pengharapan akan damai sejahtera di bumi makin relevan dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita pun harus membawa damai dimanapun kita berada. Supaya dunia dapat melihat pengharapan itu. Orang dunia akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Dan menerima Sang Raja Damai menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka pun akan mengalami damai sejahtera di bumi. Yang kelima, menjadi orang yang berkenan kepadanya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14b. Damai sejahtera di bumi ternyata tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Hanya orang yang berkenanlah yang akan mengalami damai sejahtera di bumi. Oleh karena itu setiap kita harus lahir baru. Yaitu menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dan setelah itu berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Hanya orang yang rela memikul salib dan menyangkal diri yang akan berkenan kepada Allah. Dan akhirnya merasakan damai sejahtera di bumi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Sesuai dengan yang tertulis di Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Maka orang-orang Majus dari timur dituntun untuk menemui Yesus dan menyembahnya melalui kitab para nabi. Disebutkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Untuk sampai ke Bethlehem, mereka dituntun oleh bintangnya. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Orang-orang Majus itu sangat bersuka cita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, atau kemenyan, dan mur. Setelah itu orang-orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Hari-hari ini Tuhan berbicara sangat kuat kepada kita tentang sembahyang. Sembahyang berasal dari kata sembah dan hyang. Hyang berasal dari kata Sanskerta, bahasa Bali dan Jawa kuno yang berarti yang maha suci, yang maha kuasa. Untuk kita sebagai orang percaya,
Dia itu adalah Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kata sembah ada dua macam arti. Dalam arti sempit adalah masuk dan merasakan hadiratnya dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam arti luas adalah taat kepada perintahnya. Tema Natal 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah pujian bala tentara surga meresponi pemberitaan malaikat tentang kelahiran juru selamat Kristus Tuhan. Dengan kata lain, bala tentara surga ini melakukan sembahyang. Selanjutnya, para gembala yang ada di padang Efrata juga meresponi pemberitaan malaikat dengan pergi menjumpai bayi Yesus. Setelah mereka melihat Yesus, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Para gembala ini juga melakukan sembahyang. Kisah Natal tidak dapat dilepaskan dari kisah orang-orang Majus yang dituntun bintang ilahi untuk datang ke Bethlehem melihat Yesus. Mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dilakukan orang-orang Majus ini adalah sembahyang. Kita melihat bahwa kisah kelahiran Yesus adalah juga kisah orang-orang yang meresponi kedatangannya ke dunia dengan sembahyang. Demikian juga kita semua. Tuhan ingatkan untuk banyak sembahyang dalam perayaan Natal tahun ini. Setelah melakukan sembahyang, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, melainkan mengambil jalan lain untuk pulang ke negerinya. Jalan lain ini berbicara tentang hasil dari tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang sembahyang. Dalam perayaan Natal 2023 ini, saya mengajak kita semua untuk banyak sembahyang. Tahun 2024 akan banyak diselimuti dengan ketidakpastian. Sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sebagai akibat dari goncangan demi goncangan yang melanda bumi. Lewat sembahyang ini, Tuhan akan menuntun kita saat melalui jalan-jalan lain. Atau jalan yang belum pernah kita tempuh sebelumnya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Pada tanggal 23 Oktober yang lalu, diadakan perayaan 40 tahun Asia Evangelical Alliance di SICC Tower. Pada kesempatan itu, saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Lewat acara ini, dihasilkan komitmen untuk melakukan segala upaya dalam menuntaskan amanat agung di Asia dan sekitarnya, terutama dalam 10 tahun ke depan, sampai dengan tahun 2033. Haleluya! Acara ini mengambil tema, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu, dari Yosua 3 ayat 4. Ini adalah bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Dalam menempuh perjalanan ke tanah perjanjian, mereka harus melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu,
mereka diperintahkan untuk mengikuti tabut. Sama halnya dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Semua memiliki goal untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033. Untuk sampai ke sana, harus lewat jalan-jalan baru yang mungkin belum pernah dilalui sebelumnya. Itulah Pentakosta yang ketiga. Bangsa Israel harus mengikuti tabut dengan jarak 2000 hasta atau kira-kira 914 meter, supaya mereka dapat mengetahui jalan yang harus ditempuh. Mereka tidak boleh mengikuti tabut dengan jarak lebih dari 2000 hasta, karena akan kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Saya katakan bahwa gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita semua akan kehilangan arah kalau tidak ada tuntunan Tuhan lewat visi restorasi Pondok Daud dan tema-tema yang Tuhan berikan tiap-tiap tahun kepada kita. Demikian juga mereka tidak boleh mengikuti terlalu dekat dengan jarak kurang dari 2000 hasta untuk menghormati kekudusan tabut. Pada prinsipnya hanya orang-orang Lewi yang bisa berada di dekat tabut. Orang-orang Lewi ini berbicara tentang mereka yang menguduskan diri. Sayangnya, akhir-akhir ini kita melihat terjadinya krisis integritas di kalangan hamba Tuhan, yang beberapa di antaranya dipakai Tuhan secara luar biasa. Pengertian lainnya dari terlalu dekat dan terlalu jauh dari tabut Allah terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Kita harus benar-benar memperhatikan agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari tabut Allah, karena akibatnya fatal. Terlalu dekat di sini adalah terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Dan ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sedangkan terlalu jauh bisa berarti terlalu fasik dan bersikap bodoh. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah? Seperti pesan Yosua kepada bangsa Israel pada waktu mereka akan berangkat masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut. Yosua 3 ayat 5 berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Kita akan tahu kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah, kalau kita menguduskan diri kita. Saya mau berpesan kepada kita semua, kuduskan dirimu, hormati kekudusan Tuhan. Mari kita semua yang mau menghormati kekudusan Tuhan dan berjanji di depan Tuhan, Tuhan, saya mau hidup kudus Tuhan. Saya mau hidup kudus Tuhan. Angkat tangan saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan, mulai berbahasa roh. Berbahasa roh, kita berbahasa roh.
Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh rana makana maya rana maya rana. Bapa ya Bapa, urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2024. Sebentar lagi Tuhan, urapi kami. Kami mau berjanji di hadapan Tuhan, kami akan menghormati kekudusan Tuhan. Kami akan menguduskan diri kami setiap saat. Oh Rabba, terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh Rabba, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Selamanya. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah. Amin. Untuk maju ke depan. Dan lilin akan dinyalakan dari mulai Pak Beni. Teruskan kepada Ibu Penny, kemudian kepada Bu Larissa, dan kepada Pak Bosma. Penyalaan lilin ini adalah perlambangan kelahiran Kristus yang menjadi terang bagi setiap kita, biar kita boleh menjadi terang bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan sekitar kita, bagi tempat di mana kita ditempatkan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat lilin kita bersama-sama. Kristus anak Daud.
Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari kita satukan hati dalam doa Natal. Aba ya Bapa, hati kami sungguh-sungguh terharu Tuhan akan keselamatan yang Engkau berikan lewat kabar Natal ini. Biar kami semua jemaat-Mu di GBI Pajajaran memperoleh perkenanan-Mu Bapa. Mulai saat ini kami percaya kami yang mau hidup kudus dan benar di hadapan Engkau, kami beroleh pengharapan untuk sebentar bertemu Engkau di surga, rumah Bapa yang mulia, ketika kami dipanggil kembali. Kami tahu Tuhan, pengharapan yang pasti di dalam Engkau, bahwa kami akan masuk ke rumah Bapa yang kekal. Karena itu, mulai saat ini kami mau sungguh-sungguh hidup mengalami Engkau, bersama Engkau Yesus, untuk mempersiapkan hidup kami masuk di dalam rumah Bapa yang mulia. Roh Kudus yang manis, tuntun kami, dorong kami Roh Kudus, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup berkenan kepadamu, mempersiapkan hidup kami untuk masuk ke rumah-Mu yang Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, itu kerinduan kami semua Tuhan, bahwa kami mau bertemu dengan Engkau pada saat kami kembali ke rumah-Mu. Dan Roh Kudus mampukan kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri seperti anak yatim piatu di bumi, tapi Engkau Yesus, Engkau Roh Kudus yang menyertai kami, menuntun kami, mendorong kami untuk terus makin hari makin hidup sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Terima kasih Bapa. Ini doa kerinduan dari umat-Mu tempat ini, yang kami minta dengan penuh iman, penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Sama-sama kita katakan amin. Boleh dimatikan lilinnya Bapak Ibu. Silakan duduk. Di hari Natal yang spesial ini juga kita akan mendengarkan puji-pujian dari Youth LTC. Untuk teman-teman Youth LTC boleh naik ke panggung.
Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Generasi ini yang luar biasa dari LTC Pajajaran. Berikutnya kita akan menyaksikan persembahan dari sekolah minggu, dari anak-anak kecil sekolah minggu LTC Pajajaran. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Gak mau turun ya adik-adik ya? Masih mau lagu lagi ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu, saya juga terkagum-kagum ya. LTC kita banyak sekali, anak-anak kecil banyak sekali. Ada banyak generasi Yeremia yang kita persiapkan di LTC ini Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman, dan sebelum mendengarkan pengumuman kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari
Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita angkat persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan berkat yang luar biasa Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh merasakan pertolongan-Mu sepanjang tahun ini luar biasa Bapak. Pada pagi hari ini kami mempersembahkan persembahan ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tolong berkati persembahan ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat yang telah memberi dengan sukacita Tuhan, Tuhan berkati bukan dengan berkat biasa, tapi berkat eksponensial, berkat Tuhan dari Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang telah memberi dengan sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah pagi ini? Kelihatannya ada kayaknya, karena hari ini puji Tuhan ruangan hampir penuh ya. Kalau nggak ada, ibadah di tempat ini diadakan 2 kali, ibadah pertama jam 8 dan ibadah kedua jam 10. Untuk ibadah sekolah minggu dan remaja jam 10 ya. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Gembala, wakil gembala, kepala departemen pelayan jemaat GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya mengucapkan selamat Natal. Kemudian kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kedua adalah Christmas Eve Night Service atau malam Natal ya. Nanti diadakan pada malam ini ya, jam 16.30 dan jam 19.30. Jadi ada dua kebaktian malam Natal, on-site dan live streaming di main hall Geraha Amal Kasih bersama Gembala Jemaat, Bapak Gembala Jemaat kita Pak Sutadi Rusli ya. Kalau tadi kita udah malam Natal ya Bapak Ibu sekalian, jadi jangan datang ke sini, datangnya di Danau Bogoraya. Kemudian ibadah Natal GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya diadakan hari Senin besok tanggal 25 Desember jam 9.30 on-site, atau ada juga diadakan live streaming di Geraha Amal Kasih ya, dilayani oleh Pendeta Sudati Rusli disertai ibadah anak. Tolong jangan datang ke sini ya. Di sini yang ada saya aja kayaknya ya. Kemudian berikutnya, kantor gereja tutup pada tanggal 24 Desember sampai 1 Januari tahun depan ya, bukan tahun ini, dan akan dibuka kembali pada tanggal 2 Januari ya. Jadi kalau ada keperluan nanti ada petugas piketnya ya. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan khusus atau persembahan umum melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Nah, ini yang lebih penting. Mohon bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA. Nomor tertera di layar, Ibu Irma Keuangan GBI Pajajaran. Berikutnya, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bergabung bersama dalam Menara Doa Unity Cabang GBI Pajajaran setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 dengan meeting ID seperti tertera di layar, atau dapat menghubungi Gembala Kul masing-masing. Sejak bulan Oktober tahun ini, LTC telah menerbitkan The Light Daily yang berisi ayat-ayat Alkitab sebagai renungan setiap harinya
yang akan tampil dalam Instagram Story, dalam akun Instagram @LTC_Pajajaran dan YouTube @LightDaily ya. Jadi jangan lupa untuk follow dan nyalakan notifikasinya, juga share agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya. Kemudian yang terakhir, saya kira kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bergabung bersama dalam KUL yang ada ya. Yang tertera di layar ada beberapa KUL. Silakan dapat menghubungi gembala KUL atau pelayan jemaat. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Oh ya, ini yang terakhir. Ya, terakhir beneran. Ibadah raya khusus tanggal 24 dan 31 Desember 2023. Ini sudah ya, yang hari ini 24. Untuk tanggal 31 Desember tolong hanya diadakan 1 kali saja, bukan 2 kali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang datang jam 8 gitu ya, bagus juga bantu doa selain jemaat gitu. Ya, jadi tanggal 31 Desember hanya 1 kali saja jam 9 pagi. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi minggu depan Bapak Ibu 1 kali ibadah jam 9 pagi. Ingat ya Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita belum salam-salam kiri kanan kita. Katakan selamat Natal, selamat Natal. Cari sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, bagikan berkat Natal. Selamat Natal. Haleluya, kita akan akhiri ibadah Natal kita pagi hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan Mari kita bersama hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hati kami sangat bersuka cita karena kami tahu 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir, dan saat ini Yesus adalah sebagai panglima bagi kehidupan kami, sebagai Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami pada pagi hari ini boleh merayakan kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa, pujian, dan penyembahan ya Bapa. Terima kasih untuk kau yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kami tahu apa yang boleh kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Berkati Tuhan di tempat ini jemaat-Mu ya Tuhan, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kami
Kami tahu ya Bapa, segala cita-cita mereka, segala impian mereka yang selama ini didoakan, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu terbaik ya Tuhan. Terima kasih selama tahun 2023 ini kami tahu banyak air mata yang jatuh Tuhan, tapi Tuhan perhitungkan, tidak pernah air mata jatuh sia-sia. Tuhan taruh di dalam kirbat-Mu dan Tuhan perhitungkan ya Bapa. Ajar kami untuk beriman kepada-Mu saja Tuhan, berjalan selangkah demi selangkah penuh dengan pengharapan, karena kami tahu Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu dan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Panglima kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk segala berkat-Mu Tuhan. Kami percaya di akhir tahun ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan akhir tahun ini dengan mengucap syukur segala hal Tuhan. Mungkin banyak yang belum terlaksana, belum tercapai Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memberikan ucapan syukur dari mulut kami ya Bapa. Terima kasih untuk saat ini ya Bapa. Kami ucap syukur, berkati ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di tempat ini. Apapun pelayanan mereka Tuhan, kami percaya jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saat ini ya Tuhan, untuk memimpin kami Tuhan di GBI Tuhan, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ya Tuhan. Tolong ya Bapak, tahun-tahun ke depan kami percaya berkati pemimpin kami di tempat ini, juga untuk gembala pembina kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyutora Harjo, juga untuk gembala rayon kami di rayon 7 Bapak Pendeta Insinyur Sutarjusri, Tuhan memberkati. Juga untuk gembala kami di tempat ini Bapak Beni dan Bu Penny, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan baru, hikmat baru, ucapan syukur selalu senantiasa. Keluarga dari Pak Beni dan Bu Penny boleh menjadi berkat, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, di kota di mana kami boleh tinggal di kota Bogor ini ya Bapak, biarlah kami boleh mensejahterakan kota ini ya Bapak. Kota Bogor menjadi kota shalom bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Provinsi Jawa Barat, untuk Indonesia Tuhan. Pemimpin kami Tuhan memberkati, juga untuk pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan di tahun depan. Tuhan tolong ada kedamaian Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga Indonesia. Tuhan peduli dengan Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan GBI Pajajaran Light Tower Center ini untuk kembali kehidupan kami masing-masing. Kami percaya kehidupan kami boleh menjadi berkat Bapak. Dan sebelum kami pulang, kami rindu untuk rumah berkat. Mari kita semua bersatukan hati, mengangkat kita untuk terima berkat. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya dari Allah Putra, dan tuntunan sukacita dan kuasa dari Allah Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, berlimpah-limpah atas rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, bahkan pelayananmu, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Yang sudah terima berkat dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin, amin. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal Bapak Ibu. Selamat Natal. Kita surga
mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus telah ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak berandai dirinya, bahkan nanti primanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus telah ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus telah ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus telah ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Joy to the world, the Lord
Hi guys, Merry Christmas and Happy ongoing New Year. Hari ini adalah hari perayaan Natal di LTC Pajajaran. Selamat Natal buat semua jemaat GBI Jalan Pajajaran. Semoga makin sukses. Tuhan memberkati. Selamat Natal LTC Pajajaran, terus jadi terang, jadi berkat bagi teman-teman sekitar kita. Haleluya. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu, jemaat LTC Pajajaran, terus diberkati, jadi terang, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal 2023 dan tahun baru 2024. Selamat Hari Natal untuk kaum umat GBI LTC. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan tahun baru. Bye bye.